Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan bacaan kitab kita dari kitab Fiqih Al-Asma'il Husna li Fadilati Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Baik, kita masuk ke bagian yang ke-13, masih di bab yang ke-10, Iktiron Asma'illahi ta'ala ba'duha bi ba'din, penyandingan atau bergandengannya nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagiannya dengan sebagian yang lain. Seperti kita dapati di ayat, Allah menutup suatu ayat dengan dua atau lebih dari dua dari nama-nama Allah. Al-Ghaniyul Hamid, Al-Azizul Ghafur, dan seterusnya. Baik, kita sudah bahas itu di pertemuan sebelumnya di bagian yang ke-12. Maka sekarang kita masuk ke bagian yang ke-13. Masih pembahasan tentang iktirad asma'illahi ta'ala ba'duha bi ba'din. Baik. Yang kedua, contoh yang kedua yang memperjelas bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah selalu menggandengkan atau menyandingkan satu namanya dengan nama-nama yang lain. Baik, kita mulai. Wa takarrara fil Qur'ani iktiron al-ghaniyul hamid. Wa takarrara, karrara yukarriru, al-takarrara yatakarraru, artinya berulang-ulang. Berulang-ulang dalam Al-Qur'an ada iktiron. Iktiron inilah fa'il dari kata takarrara. Ya, takarrara ini fi'il madi dhamir huwa, ya, bukan hiya. Kalau hiya bacanya tukarriru berarti. Ya takarrara. Takarrara yatakarraru. Jadi iktiran sebagai fa'il di sini. Berulang-ulang penyandingan di dalam Al-Qur'an. Penyandingan kata apa? Al-Ghaniyu Al-Hamid. Ini namanya penyandingan. Al-Ghani disandingkan dengan kata Al-Hamid. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 26, "Lillahi ma fis samawati wal ardi, innallaha huwal ghaniyul hamid." Milik Allah lah segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Al-Ghaniyul Hamid. Nah, ini dia. Al-Ghaniyul Hamid. Sesungguhnya Allah lah yang Al-Ghani. Al-Ghani artinya apa? Al-Ghani artinya maha cukup. Ya. Al-Ghani itu artinya sebenarnya cukup. Ya. Kadang bahkan biasanya kita artikan dalam bahasa Indonesia Al-Ghani itu dengan kaya. Orang yang kaya maksudnya orang yang cukup. Ya. Orang yang merasa cukup dengan kekayaannya, dia tidak butuh kepada harta. Ya, orang yang seperti itu dinamakan ghaniyun. Dan Allah itu al-ghani, kita katakan maha cukup atau maha kaya. Ya, dia tidak butuh kepada yang lainnya. Itu maksudnya. Al-Hamid artinya maha terpuji. Baik, karena terkadang ada orang yang kaya, tapi dia tidak terpuji akhlaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala jauh di atas itu. Allah memiliki kekayaan yang tiada batasannya, juga memiliki sifat terpuji yang tiada batasannya. Kemudian contoh selanjutnya di surat Fatir ayat 15, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wahai para manusia, kalian itu para fuqara. Nah, orang-orang yang fakir. Apa dia fakir? Kalau ghani artinya orang yang butuh, orang yang cukup, maka fakir artinya orang yang butuh. Ya, fuqara artinya butuh. Orang dinamakan orang fakir karena dia butuh. Ya, kita semua itu fakir, sebanyak apapun kekayaan kita. Kita fakir kepada ampunan Rabb kita. Kita fakir kepada surganya Allah. Kita fakir kepada rahmatnya Allah. Baik. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan dan Allah lah yang cukup dan maha terpuji. Kemudian contoh yang ketiga di surat Luqman ayat 12, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Musa mengatakan kepada umatnya Bani Israil, in takfuru antum, jika kalian semua kufur kepada Allah, wa man fil ardi jami'an, begitu juga semua manusia yang ada di muka bumi ini kufur kepada Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka Allah itu tetap maha cukup dan maha terpuji. Taib.
Apa makna penyandingan kata al-ghani dan al-hamid di sini? Wal ghina sifatu kamalin. Perhatikan cara bacanya. Al-ghina masdarnya. Kalau ghaniyun itu sifahnya, isim fa'il. Ya. Al-ghani. Al-ghani itu sifahnya, isim fa'il, sifat musyabahah. Al-ghina itu masdarnya atau isim masdar. Ya. Al-ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini karena nggak ada titiknya, ini ada maksurahnya bukan ya. Kalau ada titiknya ya di sini, maka baru kita baca ghaniyun. Ya. Jadi al-ghina artinya kecukupan. Kecukupannya Allah itu sifat kamal, sifat kesempurnaan. Ya, karena orang yang hina adalah orang yang selalu butuh kepada manusia yang lainnya. Ya, selalu dalam segala hal dia butuh. Walhamdu sifatu kamalin kadalik. Alhamdu dari kata hamid itu juga sifat kesempurnaan. Jadi satu sifat kesempurnaan digandeng dengan sifat kesempurnaan yang lainnya. Wajtima'ul ghina ma'al hamdi kamalun akhar, dan terkumpulnya kecukupan dengan alham itu sempurnaan yang lain lagi. Berarti ada berapa kesempurnaan di sini? Ada 3. Yang pertama al-ghina, kemudian yang kedua alhamdu, yang ketiga al-ghina walhamdu. Gitu ya. Jadi kalau dipisah satu persatu itu maknanya kemuliaan. Digandeng pun memiliki makna kemuliaan lain. Ya, falahu tsana'un min ghina. Maka Allah itu memiliki berhak untuk dipuji dari sisi kecukupannya, dari sisi kekayaannya. Wasana'un min hamdihi, juga dari sisi sifat terpujinya. Ya, wasana'un min ijtima'ihima, dan puji Allah juga berhak mendapatkan pujian kita dari terkumpulnya 2 sifat tadi. Ya. Seandainya di ayat ini hanya satu sifat saja ghaniyun, tetap Allah itu berhak untuk kita puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Di sini digandeng dengan sifat kesempurnaan yang lain. Jadi 2 kali kita memuji Allah. Ditambah bergandengan, maka kedua-duanya dihitung 1. Nah, jadinya totalnya 3. 3 kali kita memuji Allah. Famasalan, contohnya misalkan. Ini analoginya. Man syakarallaha ala nu'amaihi, na'maihi. Barang siapa mensyukuri, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Nah, ini jamak sama dengan ni'am, ya, jamak dari nikmah. Wa hamdihi subhanahu, wa hamidahu subhanahu. Kemudian barang siapa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, kemudian dia memuji Allah ala fadlihi wa ata'ihi fa innahu subhanahu ahlul hamdi was sana. Kemudian dia memuji Allah atas keutamaan yang Allah berikan, pemberian yang Allah berikan kepada dia. Maka di waktu itu Allah Subhanahu wa taala adalah ahlul hamdi was sana. Ahlu artinya orang yang berhak mendapatkan as-sana, mendapatkan pujian dan as-sana. Baik. Jadi barang siapa mensyukuri nikmat Allah, kemudian dia memuji Allah, maka itu perbuatan yang tepat. Karena Allah lah yang memang berhak untuk mendapatkan pujian, karena dia telah memberikan rezeki. Lahul hamdu kulluhu fil ula wal akhirati. Allah yang berhak mendapatkan pujian semuanya, pujian dari awal sampai akhirnya. Ya. Wa hamdul hamidin wa syukrus syakirin la yazidu mulkahu syai'an. Maka sekarang kalau seandainya semua umat manusia memuji Allah Subhanahu wa taala, semua umat manusia mensyukuri nikmat-nikmat Allah, la yazidu mulkahu syai'an. Tidak akan menambah kepada kekuasaannya sedikit pun. Ya, sebanyak apapun kita berterima kasih itu nggak berpengaruh sama kekuasaannya Allah. Kekuasaannya Allah itu mutlak, absolut. Tidak terpengaruh oleh pujian ataupun celaan manusia. Li'annahu subhanahul ghaniyyu. Nah, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu merasa cukup. Ya, Allah adalah Maha cukup, fala tanfa'uhu ta'atu man ata'a. Dan dia tidak akan bermanfaat bagi Allah ketaatan orang yang taat. Begitu juga sebaliknya tidak akan memudaratkan Allah kemaksiatan orang yang memaksiat kepadanya. Gitu ya. Jadi ini maksudnya. Jadi kalau seandainya ini hanya mengatakan al-ghani saja atau al-hamid saja, ya, misalkan ayat ini dikatakan wallahu huwal hamid. Nah, mungkin kita akan berpikir Allah itu ya berhak emang untuk kita puji, tapi pujian itu juga berpengaruh kepada Allah. Mungkin kita akan berpikir seperti itu. Nah, tapi untuk menghilangkan pikiran seperti itu, Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Allah tambahkanlah sifat al-ghani di sini. Al-ghani artinya maha cukup.
Berarti semau banyak apapun kalian memujiku, aku itu tetap yang maha cukup, yang maha kaya. Tidak butuh aku pada pujian-pujian tadi. Karena pujian-pujian itu kembalinya kebaikannya kepada kalian wahai manusia, bukan kepada Allah. Ya, wa man yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Nah, Allah katakan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah enggak butuh kepada ungkapan syukur kita itu, kita yang butuh. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur kepada Allah, maka sesungguhnya ketahuilah bahwasanya Allah itu maha cukup dan sekaligus maha terpuji. Kemudian yang ketiga, wa takarrara fi surati asy-syu'ara khatmu qasasil anbiya'i ma'a umamihim. Dan berulang-ulang penyebutan di dalam Quran surat asy-syu'ara, khatmu, penutupan kisah-kisah para nabi. Khatmu artinya menutup atau mengakhiri, khatam, ya. Mengakhiri atau menutup kisah-kisah para nabi bersama umat-umat mereka dengan perkataan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Silakan dicek di surat asy-syu'ara, berulang-ulang perintah Allah di situ untuk berulang-ulang Allah katakan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa fihi dilalatun, ya. Dengan Allah menutup surat asy-syu'ara, dengan Allah menutup kisah-kisah para nabi di surat asy-syu'ara, di situ ada makna bahwasanya ma qaddarahullahu li anbiya'ihi minan nasri wat ta'yidi. Bahwasanya apa yang Allah telah takdirkan bagi para nabinya minan nasri, yang berbentuk pertolongan, wat ta'yid, bentuk dukungan, warrif'ah, bentuk pemuliaan, huwa min asari rahmatihi. Tahuilah bahwasanya itu merupakan asar, ya, merupakan bentuk, merupakan bekas dari rahmat-rahmat Allah allati ikhtassahum biha, yang Allah khususkan para nabi dengan nikmat tersebut. Nah, jadi Allah tutup dengan kata ini Al-Azizur Rahim. Ya, setelah kisah Nabi Musa misalkan Allah tutup ayat kisah tersebut dengan Al-Azizur Rahim. Allah ingin katakan di situ bahwasanya Allah itu Al-Aziz, maha perkasa untuk membantu kalian, untuk menolong kalian wahai para nabi. Ar-Rahim, Allah itu juga maha pengasih. Bentuk kasih sayang Allah kepada para nabi yaitu dengan menolong mereka dengan mukjizat, menyelamatkan mereka dari kaum-kaum mereka yang ingkar dan sebagainya. Ya, itu mana kenapa Allah tutup kisah-kisah para nabi tersebut dengan nama wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Fakana lahum hafizan wa mu'ayyidan wa nasiran wa mu'ina. Maka Allah itu adalah penjaga bagi mereka para nabi, pendukung bagi mereka, penolong bagi mereka, yang membantu mereka. Wa ma qaddarahu li'a'daihim minal khidlani wal hirmani wal 'uqubati wan nakali min athari izzatihi. Dan sebaliknya apa yang Allah tetapkan bagi musuh-musuh para nabi, apa yang Allah tetapkan atas mereka? Al-khidlan. Al-khidlan artinya kan kehinaan, adzul. Wal hirman, dan terhalangnya mereka dari mendapatkan sesuatu. Wal 'uqubah, dan hukuman. Wan nakal, dan azab. Min athari izzatihi, itu merupakan bekas atau bentuk-bentuk kekuasaan, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada para nabi itu bentuk kasih sayang. Apa yang Allah timpakan kepada musuh-musuh para nabi itu bentuk keperkasaan Allah. Ya, itu maksudnya ya. Fanasara rasulahu birahmatihi, maka Allah menolong para rasulnya birahmatihi, itu merupakan bentuk rahmat dari Allah. Wantaqama min a'daihim, dan Allah membalas musuh-musuh mereka, wa khadalahum, dan Allah menghinakan mereka bi'izzatihi, dengan izzahnya. Ya. Fakana dzikrul ismain maqrunaini fi hadzal siyaqi fi ghayatil hikmati wal munasabah. Maka penyebutan dua nama ini bergandengan di dalam konteks kalimat ini, di dalam konteks surat ini, fi ghayatil hikmah. Ini merupakan puncak hikmah, wal munasabah, merupakan puncak kesesuaian. Maksudnya sangat pantas sekali Allah tutup surat ini dengan, atau Allah tutup kisah para nabi di surat Al-Qasas ini dengan kalimat ini, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ya, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ini menunjukkan kandungan makna Al-Qur'an itu sedemikian azimnya,
makna yang dikandung oleh Al-Quran. Ya, Allah tidak sembarangan menutup ayat-ayat tadi dengan nama dari nama-namanya. Itu menunjukkan ada hikmah di belakangnya dan ada munasabah, ketersesuaian di situ. Ada korelasi antara penutupan dengan isi dari yang ditutup oleh Allah dalam ayat tersebut. Baik, Allah Ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, bagian yang keempat. Tapi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.